Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sebelumnya, marilah kita berdoa sebelum belajar, agar apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi jidni ilman warjukni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kalian mendengarkan kisah keteladanan Nabi Yunus, maka kalian dapat 1. Memahami kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam, 2. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Nah, selamat menyaksikan. Nabi Yunus adalah putra dari Matta, keturunan Benyamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yunus diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa di wilayah Mosul, Irak. Penduduk kampung Ninawa berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembah berhala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberi petunjuk kepada mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus alaihissalam untuk mengajak mereka beriman dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seruan Nabi Yunus alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ditolak oleh penduduk Ninawa. Mereka tetap memilih menyembah berhala dengan alasan karena Nabi Yunus bukan berasal dari kaumnya. Mereka lebih memilih kekafiran dan kesesatan daripada keimanan. Mereka mendustakan Nabi Yunus alaihissalam, mengolok-olok dan menghinanya. Setelah lama menghadapi mereka, Nabi Yunus alaihissalam pun marah kepada kaumnya dan tidak berharap lagi keimanan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mewahyukan kepada Nabi Yunus alaihissalam untuk membimbing kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu bahwa akan mengazab umat Nabi Yunus setelah berlalu 3 hari. Lalu Nabi Yunus menyampaikan perihal azab itu kepada kaumnya. Kemudian setelah itu Nabi Yunus pun pergi meninggalkan mereka. Sepeninggal Nabi Yunus alaihissalam, kaum Ninawa pun mulai gelisah karena seketika cuaca berubah menjadi mendung. Wajah-wajah mereka berubah menjadi pucat pasi dan angin bertiup kencang yang membawa suara bergemuruh. Mereka yakin azab akan turun. Kaum Ninawa pun menjadi takut akan ancaman Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya mereka sadar bahwa perkataan Nabi Yunus adalah benar. Maka mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyesali sikap mereka selama ini. Ketika itu mereka berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar azab itu diangkat dari mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjauhi azab itu dari mereka karena kesungguhan doanya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Ketika mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Quran Surat Yunus ayat 98. Nabi Yunus alaihissalam tetap meninggalkan kampung kaumnya karena marah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengizinkannya. Nabi Yunus alaihissalam pergi ke tepi laut dan menaiki kapal.
pada saat Yunus berada di atas kapal, ombak laut menjadi dahsyat, angin menjadi kencang dan membuat kapal menjadi oleng hingga hampir saja tenggelam. Melihat keadaan demikian, nahkoda kapal meminta barang-barang yang berat dilempar ke laut untuk meringankan beban. Setelah barang-barang berat dilempar ke laut, ternyata kapal itu tetap saja oleng, hampir tenggelam. Para penumpangnya bermusyawarah untuk meringankan beban kapal dengan melempar seseorang ke laut. Mereka melakukan undian, dan ternyata undian itu jatuh kepada diri Nabi Yunus alaihissalam. Tetapi mereka tidak mau jika Nabi Yunus alaihissalam harus terjun ke laut. Maka undian pun diulangi lagi untuk yang kedua kalinya. Dan ternyata jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam lagi. Hingga undian itu dilakukan sebanyak 3 kali dan hasilnya tetap sama. Maka Nabi Yunus alaihissalam bangkit dan kemudian melemparkan dirinya ke laut. Pada saat yang bersamaan, Nabi Yunus alaihissalam melompat dari kapal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan ikan paus besar yang langsung menelan Nabi Yunus alaihissalam dengan tidak merobek dagingnya atau mematahkan tulangnya. Nabi Yunus alaihissalam pun tinggal di perut ikan itu dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan oleh ikan itu. Di dalam perut ikan paus itu, beliau menyesali tindakannya karena meninggalkan umat yang tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Beliau berdoa dengan nada penyesalan di dalam perut ikan, seperti yang dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Allah seketika itu menjawab doa Nabi Yunus dan menghilangkan kesedihan yang dirasakannya. Allah melalui perantara ikan paus itu melemparkan Nabi Yunus di sebuah daratan yang tandus. Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus dengan keadaan lemah dan sakit. Lalu Allah menumbuhkan tanaman di dekatnya dan beliau pun menikmatinya. Tubuhnya kembali bugar. Setelah kondisinya berangsur pulih seperti sedia kala, Nabi Yunus alaihissalam kembali kepada kaumnya di Ninawa. Sesampainya di sana, Nabi Yunus alaihissalam disambut hangat oleh kaumnya. Beliau sangat terharu atas perlakuan yang diberikan oleh kaumnya. Kaum Ninawa sekarang sudah berubah jauh lebih baik dari sebelumnya. Mereka hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Fa'amanu famatta'nahum ilahin. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Quran Surat As-Saffat ayat 147 sampai 148. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat. Adapun untuk tugas, kerjakan latihan di buku paket halaman 108 bagian A nomor 1 sampai 5 dan halaman 109 bagian B nomor 1 sampai 5. Jawaban dikirim via Google Form. Tetap istiqomah dalam kebaikan dan sampai jumpa di pekan depan. Ya, jika ada yang tidak dimengerti boleh tanya langsung ke Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.